Halo semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan yang sehat ya. Video kali ini adalah laur cerita dari drama Korea yang berjudul Catch the Ghost episode terakhir. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe channel ini agar kami makin semangat untuk upload video lainnya. Dan agar tidak ketinggalan update terbaru, jangan lupa untuk aktifkan tanda loncengnya dan jangan lupa juga untuk like, comment, and share video ini ya. Sekarang kita lanjut ke videonya. Hyo-ryung mengatakan kepada Hee-jeon bahwa kejadian yang menimpa anaknya karena kesalahan Hyo-ryung, dan hal itu merupakan sebuah kecelakaan. Hee-jeon justru tidak terima dengan perkataan Hyo-ryung. Hee-jeon berusaha memancing emosi Hyo-ryung dengan mengatakan bagaimana kondisi Hyojin saat terakhir ia melihat Hyojin, agar Hyo-ryung menembaknya. Untuk saja Hyo-ryung tidak terpancing dengan perkataan Hyeon. Namun saat Hyo-ryung akan memborgolnya, Hee-jeon justru mengikat leher Hyo-ryung. Ibu Hee-jeon berusaha membantu namun Hyo-ryung telah pingsan. Hee-jeon menanyakan kepada ibunya keberasaan Hyojin namun ibunya tidak memberitahukan yang sebenarnya. Ternyata ibu Hee-jeon meminta bantuan kepada Mi-hyun untuk menjaga Hyojin. Hee-jeon juga mengancam ibunya. Hee-jeon yang mendengar suara seseorang yang datang langsung membawa Hyo-ryung bersembunyi. Ternyata Ji-seok melihat ibu Hee-jeon sedang berada di tepi gedung. Ji-seok berusaha untuk meminta agar ibu Hee-jeon tidak berada di sana, namun ia justru menjatuhkan dirinya ke bawah. Hee-jeon yang terkejut melihat hal tersebut langsung mengejar ibunya. Tiba-tiba saja Hyojin datang mendekati ibu Hee-jeon. Hee-jeon yang melihat Hyojin langsung mengambil pisau. Ji-seok yang juga berada di sana langsung menembak Hee-jeon. Hyojin yang terkejut justru melarikan diri. Namun Hyo-ryung yang mengejarnya justru kehilangan Hyojin karena sebuah kereta yang sedang melintas. Berita tertangkapannya hantu subway dengan cepat tersebar. Ji-seok yang melakukan penangkapan pun melakukan konferensi pers di depan banyak wartawan yang penasaran dengan proses penangkapan hantu subway. Ji-seok pun menjelaskan bahwa motif yang dilakukan oleh hantu subway karena ia tidak terima dengan pertanyaan bahwa anaknya meninggal karena kecelakaan kereta bawah tanah, melainkan karena ketidakpedulian orang-orang sekitar saat anaknya diganggu oleh Chul-jin. Wartawan juga mempertanyakan mengenai keberadaan Hyojin yang merupakan satu-satunya korban hantu subway yang selamat. Namun Ji-seok tidak bisa menjawab apapun. Sementara itu, Hyo-ryung yang berada di rumahnya terus memikirkan keberadaan Hyojin. Ji-seok pun berusaha mencari keberadaan Hyojin dengan menempelkan pengumuman orang hilang. Banyak pujian yang diberikan masyarakat kepada komisaris karena berhasil menangkap hantu subway, namun ia kembali memanggil wartawan untuk mengatakan bahwa ia akan menepati janjinya.
Menurut komisaris, mereka memang berhasil menangkap hantu subway, namun mereka belum tuntas menyelesaikan kasus tersebut. Dan mereka juga tidak berhasil mengetahui bahwa ada korban pertama dari hantu subway yang selamat. Bahkan saat Yoryung melaporkan kehilangan Yojin, mereka pihak kepolisian justru mengabaikannya. Dan kini pun mereka belum bisa menyelamatkan dan mengetahui keberadaan korban pertama dari hantu subway. Komisaris pun mundur dari jabatannya. Mari yang juga berada di sana merasa sedih. Ia pun memutuskan untuk menemukan Yojin, bahkan anggota tim Mari yang lain juga menawarkan diri untuk ikut membantu. Ibu Mari merasa bangga dengan apa yang Mari lakukan. Begitu juga dengan Menjin dan Suho, mereka berdua mengecek rekaman CCTV untuk menemukan Yojin. Yojin yang sedang melihat pengumuman mengenai dirinya bertemu dengan Ji Seok yang masih terus menempelkan pengumuman hilangnya Yojin. Yojin yang merasa takut justru kabur. Ji Seok pun mengatakan bahwa selamat ini Yoryung terus mencari Yojin. Ji Seok meminta agar Yojin pulang dan bertemu dengan Yoryung dan meminta agar Yoryung tidak lagi meninggalkannya. Yojin pun pulang ke rumahnya dengan kembali mengingat peta yang Yoryung ajarkan. Ji Seok juga terus mengikutinya dari belakang. Di rumahnya, Yoryung masih terus menunggu Yojin. Ia bahkan tidak mengunci pintu rumahnya. Tidak lama kemudian Yojin tiba di rumah mereka, sedangkan Yoryung tertidur di ruang tamu. Pagi harinya saat terbangun, Yoryung melihat Yojin yang juga tidur di sampingnya. Saat bangun, Yojin mengatakan bahwa ia sangat merindukan Yoryung. Begitu juga dengan Yoryung, ia mengatakan bahwa ia sangat merindukan Yojin dan meminta maaf atas apa yang telah ia lakukan. Ji Seok datang menjenguk ibunya. Ternyata ibunya kembali lupa dengan Ji Seok. Namun Ji Seok berusaha untuk tidak sedih karena ia yakin ibunya bahagia. Menjin, Suho, Ji Seok dan Yoryung mendapatkan izin untuk liburan. Mereka juga mengajak Yojin. Yojin merasa senang bersama mereka. Ji Seok memberikan sebuah kalung kepada Yoryung yang ternyata kalung tersebut untuk Yojin, dan di kalung tersebut bertuliskan nama Yojin serta nomor telepon Yoryung dan Ji Seok. Ji Seok dan Yoryung kembali bertugas malam hari. Ji Seok pun meminta agar Yoryung memberikan jawaban atas pertanyaan Ji Seok sebelumnya untuk menjadi pacarnya. Yoryung pun mengatakan bahwa ia menerima Ji Seok sebagai pacarnya mulai hari ini. Ji Seok yang merasa senang berjanji akan terus membuat Yoryung bahagia. Mereka pun tidur sambil berpegangan tangan.
Keesokan harinya, Yoryung mengajak Ji Seok untuk berpatroli, mereka pun bergandengan tangan. Namun malam harinya mereka berdua justru bertengkar akibat salah paham saat sedang menangkap penjahat. Tetapi itu tidak berlangsung lama setelah mereka berdua sama-sama teringat dengan apa yang selama ini mereka berdua lalui. Ji Seok pun mengajak Yoryung untuk pergi berkencan. Ia bahkan terkejut melihat penampilan cantik Yoryung. Namun mereka akhirnya hanya duduk di teras rumah Yoryung karena Yoryung mengatakan bahwa ia sedang tidak ingin melakukan apapun. Keesokan harinya, Suho mengatakan bahwa ia melihat tersangka yang selama ini mereka cari. Namun pelaku tersebut menggunakan senjata tajam, itu berarti mereka harus menyerahkan kasus tersebut pada tim Mari. Tetapi karena mereka berhasil menangkap hantu subway, mereka mendapat penghargaan dan berhak menangani kasus besar sekalipun. Ji Seok dan Yoryung pun melakukan penyamaran. Namun saat mereka akan menangkap tersangka, ternyata Mari dan Wo Hyuk juga berada di sana. Mereka pun saling berebut untuk menahan tersangka. Sekian video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe channel ini agar kami semakin semangat upload video lainnya. Dan jangan lupa juga untuk like, comment, and share video ini ya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai ketemu di video selanjutnya.